Dimana kalau kita lihat bahwa human growth hormone adalah ibu dari semua hormon, ibunya hormon, yang dimana HGH atau human growth hormone fungsinya adalah membantu proses regenerasi sel. Dan pada usia 40 tahun HGH ini produksinya semakin menurun. Jadi di titik 40 tahun produksi dari human growth hormone itu menurun. Apa buktinya seseorang yang human growth hormonnya sudah menipis? Ya kulit keriput, rambut ubanan, kalau luka tidak sembuh-sembuh, tulang keropos, itulah disebut sebagai tua. Pengobatan yang paling sulit adalah tahapan ketiga, di mana terjadinya proses regenerasi sel. Makanya penyakit degenerasi adalah penyakit yang disebabkan karena kerusakan sel-sel organ kita, ya toh? Makanya disebut sebagai degenerasi. Contohnya ya hipertensi, diabetes, jantung, stroke. Dan ini menjadi kabar baik buat kita. Alhamdulillah, saya juga sudah melakukan testimoni terhadap keluarga saya, dan ternyata hasilnya luar biasa, signifikan sekali. Dalam waktu hanya kurang dari 1 minggu, ada mertua saya yang kemarin datang ke Kampung Sehat Holistik, itu kena osteoporosis, osteoartritis, kalau sholat itu harus duduk, ya karena ada pengapuran di lutut dan tulang belakang. Alhamdulillah dengan teknologi transdermal, dalam waktu kurang dari 1 minggu, hanya 4 hari, mertua saya sudah bisa lagi sholat secara normal dan bahkan sudah jalannya normal. Inilah teknologi, saya katakan. Jadi holistic integrated medicine adalah sebuah ilmu gabungan antara medis konvensional dan tradisional yang didukung, dilengkapi dengan teknologi-teknologi modern. Ya, sedikit lagi cerita, ya. Sebulan yang lalu saya juga menemukan satu teknologi di bidang kedokteran holistik. Kalau ini alat, bukan obat herbal, ya. Ada alat, ditemukan alat teknologi terbaru, ini pertama di Indonesia. Teknologi iTera, jadi sinar, namanya sinar Tera. Nah, fungsi dari terapi ini untuk membantu detoksifikasi, membuka sumbatan-sumbatan pembuluh darah, ya, meningkatkan antibodi, bahkan membantu proses regenerasi sel. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya juga ingin menjelaskan teknologi tersebut. Ya, tapi intinya di sini saya ingin menyampaikan bahwa inilah yang dimaksud Nabi. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Ternyata saya baru tahu, saya baru paham yang dimaksud itu pengobatan itu tidak bisa di kotak-kotak antara medis sendiri, tradisional sendiri, karena semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita gabung dan kekurangannya kita tutupi dengan teknologi. Dan alhamdulillah 15 tahun berpraktek sebagai dokter praktisi pengobatan holistik dengan yang tadi didukung dengan banyak teknologi. Alhamdulillah saya mantap mengatakan insya Allah penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, kanker bisa disembuhkan. Gitu. Tentunya semua atas izin Allah. Ya. Kenapa kita bisa sakit, Pak? Kembali lagi pertanyaan itu sering ditanyakan kepada kita. Selalu kita menjawab karena sudah tua. Apakah jawabannya itu sepasrah itu gitu loh? Apakah orang tua itu harus sakitkah? Itulah pertanyaannya. Apakah tua itu berpenyakit? Kan tidak juga. Karena tidak ada manusia yang ingin sakit. Betul ya, Pak? Kita berharap sampai tutup usia nanti kita terus diberikan kesehatan. Seperti Nabi lah, seumur hidupnya sehat. Walaupun Nabi juga pernah sakit. Dan sakitnya Nabi di saat menjelang kematiannya pun, ya, itu hanya diberikan sakit yang hanya panas tinggi. Tidak ada penyakit seperti stroke, kanker, jantung yang sekarang ini sering kita temuin, gitu kan? Jadi ingin saya jelaskan sedikit bahwa secara fisik, kita belajar dulu sebentar. Secara fisik bahwa tubuh kita ini terdiri dari bagian terkecilnya namanya sel, Pak. Nah, kita belajar sedikit ya. Bagian terkecil tubuh manusia namanya sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh kita sehat dan kuat, pastikan sel-sel tubuh kita sehat dan kuat. Apa syaratnya sel kita sehat dan kuat? Sel
bisa dan mampu melakukan proses regenerasi sel. Walaupun proses regenerasi sel sejak usia 40 tahun, proses tersebut tentunya akan menurun, apalagi yang sudah 70 tahun. Ya, kalau dulu waktu masih muda Bapak luka, atau masih kecil luka, nutupnya beberapa menit, tapi kalau sekarang luka nutupnya bisa berjam-jam bahkan berhari-hari sembuhnya, kan gitu ya. Itu menunjukkan proses regenerasi sel di tubuh Bapak itu sudah mulai menurun jauh. Ya, oke. Bagaimana cara supaya sel kita sehat? Ya, sel dikasih makanan yang baik, Pak. Jangan dikasih makanan yang tidak baik. Makanan sel itu adalah protein, lebih tepatnya adalah asam amino. Asam amino adalah hasil metabolisme dari protein. Lalu makanan sel yang kedua adalah oksigen, dan yang ketiga adalah air. Siapa yang bawa itu? Siapa yang membawa tiga komponen tadi yang dibutuhkan oleh sel? Yang bawa adalah darah. Darah itu ibarat mobil pengangkut. Kalau ada mobil berarti harus ada jalannya, betul? Jalannya darah namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu mulai dari jalan tol yang lebar sampai gang sempit. Begitu juga pembuluh darah di tubuh kita. Mulai ada pembuluh darah yang besarnya setelunjuk saya diameternya, sampai dengan pembuluh darah yang diameternya setengah dari rambut kita. Begitu beratnya perjalanan sel darah merah yang harus membawa yang dibutuhkan oleh sel tadi. Ada tiga tadi. Sementara darah kita hanya 5 liter, orang kurus, orang gemuk ya darahnya 5 liter, Pak. Bukan berarti kalau orang gemuk itu darahnya lebih dari 5 liter, tidak. Berarti betapa beratnya tugas dari darah kita. Tiga komponen tadi dibawa ke dalam sel, lalu di dalam sel dimasak dulu sebelum digunakan, Pak. Di dalam sel kita ada dapurnya namanya mitokondria. Ibu di sini kalau masak di rumah pasti ada sisa sampah, betul ya? Setiap kita masak pasti ada sisa sampah. Sampahnya mau dikemanain? Tentunya dibuang kan? Harus segera dibuang. Siapa yang ngangkut? Mobil sampah. Yang ngangkut darah juga, tapi lewat jalur yang berbeda. Kalau tadi makanan yang dibutuhkan sel mulai dari asam amino, oksigen, air diangkut lewat pembuluh darah arteri masuk ke dalam sel, dimasak di dalam dapurnya namanya mitokondria, lalu digunakan untuk proses regenerasi sel ataupun proses-proses yang lain. Lalu sisa sampah tadi diambil lagi oleh darah, masuk ke jalur pembuluh darah vena, lalu difiltrasi di organ ginjal, dibuang lewat kencing. Itu prosesnya. Artinya kesehatan tubuh kita juga ditentukan oleh kesehatan darah dan pembuluh darah. Rusaknya darah ya dan rusaknya pembuluh darah ini masalah besar, Pak. Sehingga yang pada akhirnya proses tadi akan terhambat. Apa ciri-ciri mereka yang darahnya sudah mulai rusak, pembuluh darahnya sudah mulai tersumbat? Ya kaki gampang kesemutan, gampang baal, kebas-kebas. Kalau di kepala yo sering migrain, leher kenceng, tubuh lemah. Kalau terjadi sumbatan di jantung akan nyeri dada, sesak dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadinya kerusakan darah dan pembuluh darah. Pertanyaannya lagi, apa yang menyebabkan kerusakan darah dan pembuluh darah sehingga terjadinya kerusakan di sel-sel kita?